Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahan diskusi sharing kepada kita semua yang berkaitan dengan ketika tadi Pak Yogi sudah menyampaikan salah satu hal yang kita laksanakan dalam pelaksanaan pendidikan kita di satuan pendidikan adalah ekstrakurikuler ya. Dari kegiatan yang lain, intra, ko, ekstra, dan juga kegiatan pembentukan atau pembudayaan melalui kegiatan sehari-hari ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba Bapak Ibu seperti apa sih urgensinya untuk sekolah menyelenggarakan pendidikan atau apa ini pelayanan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Sehingga ketika tadi ada kewajiban itu minimal satu ya. Apakah cukup satu dengan pramuka atau kita perlu mendorong supaya sekolah berkolaborasi dengan orang tua dan berbagai pihak kita bisa memberikan ruang untuk anak-anak bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang lebih banyak lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, harapan saya dengan yang ingin saya sampaikan itu nanti Bapak Ibu kita bisa mengetahui seperti apa sih urgensi kegiatan ekstrakurikuler, kemudian yang B dengan C apa sajanya dan bagaimana tata kelolanya tadi Pak Yogi sudah menyampaikan. Mungkin nanti saya akan menambahkan dengan bagaimana tips dan trik dari satuan pendidikan supaya dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada tapi sekolah tetap bisa memberikan layanan, memberikan ruang untuk bisa diselenggaranya kegiatan ekstrakurikuler yang lain kepada anak-anak kita. Kan sudah menjadi alasan atau kondisi real yang klasik Bapak Ibu ya. Sekolah itu hanya mempunyai dana BOS yang jumlahnya terbatas. Kalaulah harus mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang tentunya memerlukan sumber daya yang tidak sedikit ya. Perlu pelatih, perlu sarana prasarana, perlu hal-hal yang bersifat operasional. Nah, bagaimana tips, trik dan strateginya gitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang dimaksud dengan seseorang itu sukses pada saatnya Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti apa Bapak Ibu ya? Ini ada beberapa gambaran profesi Bapak Ibu ya. Ada sementara masyarakat kita, oh akan menyatakan anaknya Bapak ini, anaknya Ibu ini berhasil ya. Karena apa? Karena menjadi ASN, menjadi pegawai. Jadi masih banyak Bapak Ibu di kalangan masyarakat, terutama di pedesaan gitu ya. Ya kalau anaknya kemudian menjadi pegawai itu berhasil, sukses. Tapi kalau di luar profesi itu atau membuka pekerjaan sendiri itu dikatakan belum punya pekerjaan yang tetap dan lain sebagainya ya. Atau menjadi dokter, ada yang menjadi idam-idaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kesuksesan dari anak-anak kita itu Bapak Ibu sekalian itu sangat apa ya, sangat banyak sekali bentuk kesuksesan yang bisa mereka capai ya. Jadi bisa di sektor swasta, bisa di sektor pengembangan kreasi, pengembangan seni, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, kesuksesan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, sangat sangat apalagi di era sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa mencapai, meraih kesuksesan dengan segala hal yang memang mereka punyai dan mereka bisa kembangkan atas potensi mereka ya. Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat laut, nah ini saya cuplikan 4 gambar laut ya. Apa yang terbersit dalam hati kita Bapak Ibu? Apa yang akan terungkap di dalam hati kita? Apalagi orang yang dari gunung jarang melihat laut ya. Salah satu objek rekreasi yang paling diingini adalah bisa melihat pantai, bisa melihat laut gitu. Ketika mendapati laut, maka Bapak Ibu ada terungkap dalam hati luar biasa laut ini. Sangat indah, biru, luas, pantainya indah, dan lain sebagainya ya. Maka dia akan berucap di dalam hati luar biasa ciptaan Tuhan. Dan dia akan mendapatkan sebuah kepuasan manakala melihat permukaan laut yang indah. Ini tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika terhadap laut kita berhenti pada mengagumi dan puas dengan mencapai dan melihat permukaannya Bapak Ibu, sesungguhnya itu baru betul-betul permukaan saja.
Jauh di dalam laut itu Bapak Ibu sekalian, ternyata ada banyak potensi keindahan, potensi sumber daya, dan lain sebagainya yang jauh lebih luar biasa daripada di permukaan. Jauh lebih menjanjikan untuk bisa di apa dikelola sebagai sebuah sumber daya di samping keindahannya. Nah, demikian pun pembelajaran kita terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu. Manakala guru kemudian merasa puas dengan, saya ambil contoh misalnya guru matematika ya, atau guru IPA lah, guru apa saja sebenarnya. Seorang guru matematika ketika dia bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik dan kemudian anak-anak bisa belajar matematika dengan baik, yang ditandai dengan nilai matematikanya 8, 9, 10. Guru tersebut Bapak Ibu sekalian merasa puas dan orang tua juga senang dan mengatakan guru ini guru yang hebat. It's okay Bapak Ibu. Memang itu guru yang hebat ya, bisa membelajarkan sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran terhadap mata pelajaran yang diampunya. Tetapi kalau seorang guru kemudian berhenti, dia merasa puas bisa melakukan proses pembelajaran dan anaknya menyerap mata pelajaran yang diampunya yang ditandai dengan nilai yang tinggi, sesungguhnya Bapak Ibu itu baru keberhasilan dia di permukaan. Sama seperti permukaan laut tadi Bapak Ibu. Dan sesungguhnya potensi yang sesungguhnya dan lebih banyak itu ada di dalam diri anak-anak dan itu yang juga harus menjadi kewajiban guru untuk bisa dieksplor. Apa itu? Bakat, minat, potensi-potensi yang lain yang dimiliki oleh siswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Pak Menteri memperkenalkan pembelajaran mendalam. Salah satunya adalah untuk bagaimana anak-anak Bapak Ibu melalui proses pembelajaran itu tidak cuma kemudian mereka bisa mendapatkan penyerapan mata pelajaran dan nilai yang bagus dari mata pelajaran, tapi lebih jauh dari itu semua kompetensi mereka tersentuh. Bahkan yang mereka tidak tahu kalau mereka punya punya kompetensi itu dia bisa mengetahui, kemudian tereksplor melalui sebuah proses pembelajaran dan secara keseluruhan kompetensi peserta didik kita bisa dikembangkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, secara teori silahkan Bapak Ibu melalui diklat pembelajaran mendalam yang sekarang sedang sama-sama kita laksanakan untuk didalami ya. Tapi Bapak Ibu gambaran secara ringannya seperti itu. Mengapa kita perlu melakukan pembelajaran mendalam? Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak kita itu beragam. Baik dari sisi kemampuan mereka, tingkat ke ke kekuatan dan kecepatan mereka mengikuti mata pelajaran ya, gaya belajar mereka, termasuk berbagai latar belakang yang bersifat fisik ya. Misalnya ekonomi keluarga, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya ya. Itu Bapak Ibu sekalian anak-anak kita sangat berbeda. Nah, disinilah tugas guru Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa memberikan pelayanan yang bisa tetap memaksimalkan berkembangnya semua potensi dari anak-anak yang berbeda tersebut gitu. Ini saya buat ilustrasi yang agak ekstrim Bapak Ibu ya. Jadi keberagaman anak-anak kita itu saya ilustrasikan anak-anak murid kita itu saya ilustrasikan sebagai binatang gitu ya. Jadi anak murid kita itu ada yang bernama si monyet, ada yang bernama si penguin, ada yang bernama si gajah, ada yang bernama si ikan, ada yang bernama anjing laut, ada yang bernama anjing beneran gitu ya, dan lain-lain. Ada yang bernama kodok. Dalam sebuah pembelajaran Bapak Ibu ada suatu kompetensi yang kompetensinya itu yang dicapai adalah mendapatkan buah dari pohon. Pertanyaannya Bapak Ibu ketika anak-anak kita itu ada si monyet, ada si gajah, ada si ikan dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran ini Bapak Ibu kira-kira siapakah yang akan merasa paling senang dan paling bisa? Tentu jawabannya adalah monyet ya. Yang kedua mungkin gajah. Monyet bisa manjat mengambil buahnya. Kalau gajah tidak perlu saya panjat ambil buahnya, saya robohin dengan pohon-pohonnya gitu ya. Siapa yang paling akan merasa minder dan kemudian merasa tidak bisa? Tentu yang paling merasa adalah si ikan. Nah, disinilah Bapak Ibu tantangan guru bagaimana bisa memberikan layanan pembelajaran dan pendidikan di sekolah yang bisa
anak-anak dengan segala perbedaannya itu dapat berkembang semuanya. Jadi yang harus kita lakukan Bapak Ibu tentu bagaimana kalau monyet tidak usah kita ajari manjat pohon ya. Dia sudah pintar gitu. Tapi kalau ikan, ikan pun Bapak Ibu tidak usah diajari bagaimana mengambil buah di pohon karena tidak akan pernah bisa gitu. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu mengembangkan semua potensi anak-anak kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita menilai bahwa kehebatan hewan itu adalah dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidup yang namanya si ikan itu akan meyakini terhadap dirinya bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah dan dia akan selalu minder, pesimis dan lain sebagainya ya. Demikian pun anak-anak kita Bapak Ibu ya, jika kita meyakini atau membuat suatu kondisi yang menyebabkan anak-anak kita itu meyakini bahwa capaian kecerdasan terhadap mata pelajaran secara akademik itu adalah penentu kesuksesan, maka anak-anak kita dengan kekurangan capaian hasil belajar mereka, karena anak-anak kita itu bermacam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang matematikanya pintar, ada yang berat, ada yang pelajaran tertentu bisa, pelajaran tertentu berat gitu ya. Maka anak-anak kita dengan kekurangan capaian belajar yang kekurangan capaian belajar, maka mereka akan terus dihantui kekhawatiran bahwa mereka nantinya akan sulit untuk menjadi orang yang sukses. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu secara proporsional melakukan penguatan terhadap intra, ko, dan juga ekstrakurikuler. Bapak Ibu sekalian, eh, orang-orang yang sukses pada saat ini, jika kita telusuri pada saat mereka sekolah dulu gitu ya, apakah semuanya itu yang pintar, juara kelas, dan lain sebagainya ya? Bapak Ibu sekalian, kita mengenal yang namanya Pak Arenal Kasali ya. Sekarang kalau mengundang beliau itu tidak pakai CP di diklat Bapak Ibu ya. Mengundang beliau itu bayarannya hitungannya sudah dolar itu ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, beliau itu pada waktu SD kelas 5 pernah tidak naik kelas itu. Artinya apa? Artinya capaian nilai pelajaran dia itu kurang sehingga tidak naik kelas itu ya. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, ada banyak kita temui teman-teman kita mungkin ya yang dulu waktu sekolah itu ya memang nilainya bagus luar biasa. Ternyata Bapak Ibu sekarang setelah terjun di dunia kerja bukan tidak sukses sih. Ya mereka berhasil, tapi berhasilnya biasa-biasa saja gitu. Di level yang biasa-biasa saja gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, memang benar apa yang ada di dalam konsep ESQ itu Bapak Ibu ya, bahwa keberhasilan seseorang itu pada akhirnya nanti kecerdasan mereka yang berkaitan dengan akademik itu hanya akan berpengaruh sekitar 20%. 80%-nya apa? 80%-nya adalah bagaimana dia bisa melakukan tata kelola terhadap dirinya gitu ya, sehingga dia bisa memiliki yang pertama daya juang yang kuat, pantang menyerah, bisa bekerja sama, bisa bekerja dalam tim, berani mencoba sesuatu yang baru, kemudian ketika gagal dia mencoba lagi, terus berharap kepada Tuhan, tetap optimis kepada Tuhan, tawakal, dan lain sebagainya ya. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dimaksud dengan soft skill dan kalau di kita ini Bapak Ibu kita menyebut dengan karakter. Oleh karena itu Bapak Ibu bicara tentang ekstrakurikuler, tadi Pak Yogi sudah menyinggung bahwa ini adalah bagian dari penguatan karakter anak-anak kita. Bicara tentang karakter Bapak Ibu, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan olah hati, olah pikir, olah karsa, atau olah karya juga di sini ya, dan juga olahraga. Jadi Bapak Ibu olah pikir, tentu Bapak Ibu kecerdasan anak-anak menjadi bagian yang penting. Kemampuan literasi, numerasi gitu ya. Tidak bisa kita pungkiri itu menjadi bagian Bapak Ibu ya. Eh, Kemudian yang kedua Bapak Ibu bagaimana terbangun empati, terbangun kepedulian, kemudian juga optimisme bahwa
Yang namanya kita manusia itu Bapak Ibu sekalian dikaruniai potensi yang sangat tidak terbatas. Dan Tuhan akan selalu membantu seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun olah hati ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian olah karsa. Bagaimana anak-anak kita bisa kita dorong kreativitasnya, inovasinya, kemampuan seninya, dan lain sebagainya ya. Daya imajinasinya. Dan yang satu lagi Bapak Ibu sekalian bagaimana anak-anak kita juga bisa berkembang kinestetika mereka dan juga mereka peduli terhadap kesehatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kembali ke pembelajaran mendalam tadi Bapak Ibu dalam kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita punya konsep sekarang yang tadi sudah disinggung oleh Pak Yogi juga bahwa kita tidak merubah atau menyebut sebuah kurikulum baru ya. Kurikulum H kita jalan dengan apa yang saat ini berjalan. Ada K13, ada K Merdeka seperti itu ya. Tapi yang kita ingin dorong kepada sekolah, pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, bagaimana semua proses layanan pendidikan, semua proses kegiatan di sekolah apalagi yang berkaitan dengan pembelajaran itu betul-betul tadi itu bisa terterapkan prinsip pembelajaran mendalam tadi. Jadi tidak semata-mata mengejar kemampuan akademik, tetapi semua potensi anak dapat terkembangkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, maka kita menetapkan 8 dimensi lulusan dan saya yang akan meng-highlight bagian kedua yang menjadi semacam tambahan dari 6 profil pelajar Pancasila ya, yaitu adalah kemampuan komunikasi dan kesehatan. Jadi kemampuan komunikasi ini penting dan kesehatan kita secara eksplisit memunculkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena ya untuk anak-anak kita bisa belajar dengan baik harus sehat. Dan untuk mereka nanti sukses yang sesungguhnya, mereka juga harus sehat. Apalah artinya kalau seseorang punya jabatan, punya perusahaan yang besar, tetapi sakit-sakitnya. Dan maka kesehatan itu Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan seorang sehat itu bukan dari pihak luar, tetapi dirinya sendiri. Oleh karena itu, karakter bahwa saya harus sehat itu menjadi bagian yang kita tanamkan menjadi bagian dari profil dimensi lulusan. Dan untuk mereka sehat, untuk kita sehat, Bapak Ibu, tahapannya ada tiga. Yang pertama, kita tahu apa itu kesehatan, apa pentingnya. Yang kedua, kita sadar. Yang ketiga, menerapkan melalui perubahan perilaku dan pembiasaan pola hidup bersih dan sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih mengapa ekskul ini penting? Nanti beberapa yang terkait tata kelola tadi sudah di ini Pak Yogi, Bapak Ibu ya. Jadi saya lebih menekankan di sini. Mengapa ekskul ini penting, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, kalau di depan tadi kita punya 8 dimensi profil lulusan ya. Terhadap kesuksesan seseorang, Bapak Ibu sebenarnya ada juga dimensinya. Ada 3 dimensi sukses yang kita bisa analogikan melalui volume sukses ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Tuhan itu menciptakan manusia sudah dijanjikan keberhasilan mereka masing-masing. Mereka diberi bekal dengan kompetensi masing-masing. Hanya saja Bapak Ibu, volume sukses yang kita terima itu Bapak Ibu ukurannya masing-masing. Ada volume, kalau kita ibaratkan air, tempat sukses itu adalah air dalam satu wadah, maka wadah kita itu ada yang berupa gayung, ada yang berupa ember, ada yang berupa bak mandi, ada yang berupa kolam. Nah, Bapak Ibu semuanya punya kesuksesan, tetapi ada sukses yang masih dalam bentuk ember, dalam bentuk bak mandi, belum bisa mencapai bentuk kolam gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita bisa memperbesar kesuksesan kita. Nah, saya mau menganalogi Bapak Ibu, ukuran kesuksesan kita itu dalam bentuk balok ya. Maka volume sukses kita dalam bentuk balok itu ukurannya Bapak Ibu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang guru, Bapak Ibu guru tentu tahu ini ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi maka ketemu volume. Jadi Bapak Ibu kita bisa memperbesar volume balok sukses kita ini dengan apa? Dengan memperpanjang lebarnya, dengan memperpanjang panjangnya dan juga mempertinggi tingginya. Seperti itu ya.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak semua itu bisa kita lakukan seterusnya. Karena apa? Pada saatnya akan mentok gitu. Yang pertama, untuk sembuh set berkaitan dengan lebar, kita analogikan ini adalah potensi fisik kita ya. Jadi kekuatan kita, kecantikan kita, duit yang kita punyai, karena orang tuanya pengusaha, orang tuanya memang sudah punya ekonomi yang baik, kita sudah punya modal dibandingkan dengan teman-teman kita atau anak-anak kita yang lahir dari keluarga orang tua yang kurang mampu, tentu berbeda dengan yang lahir dari keluarga yang sudah kaya ya. Mereka sudah punya modal fisik, apa, uang gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian kita bisa memperkuat ini Bapak Ibu kecantikan kita bisa percantik pakai skincare, pakai apa dan seterusnya ya. Bahkan ada yang melakukan operasi plastik. Tapi Bapak Ibu sekalian pada saatnya akan mentok juga gitu. Akan sampai titik yang kita tidak bisa memperlebar itu seterusnya. Kemudian yang ke kanan Bapak Ibu potensi yang berupa akal pikiran. Semua orang punya. Dan semua orang bisa mengembangkan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu pada akhirnya akan mentok juga. Siswa yang memang EQ-nya kurang, mau kita genjot dengan drill seperti apapun, di les privatkan seperti apapun, ya sulit untuk bisa apa belajar matematika dengan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi kita bisa memperpanjang lebar, memperpanjang panjang, tetapi pada saatnya ada keterbatasan. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang ke atas yang tinggi ini. Yang tinggi ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menambah terus dan itu tidak ada batasnya. Itu tidak ada batasnya Bapak Ibu. Kita bisa terus melakukan. Apa itu? Yang berkaitan dengan daya juang kita, disiplin kita, kerja keras kita, kerja keras anak-anak kita gitu ya. Semangat pantang mencerah, tanggung jawab, berani mencoba sesuatu yang baru, bisa bekerja sama, bersikap rendah hati, dan lain sebagainya. Inilah karakter Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian kita bisa memperkuat hal-hal yang bisa kita perpanjang tidak maksimal itu Bapak Ibu salah satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dengan kegiatan ekstrakurikuler ini Bapak Ibu kita ingin membangun anak-anak kita menjadi mempunyai potensi mereka yang mereka miliki, bakat minat mereka bisa terkembangkan, potensi kepemimpinan mereka, potensi kerjasama mereka, tanggung jawab mereka itu bisa terkembangkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu terhadap potensi yang fisik ini pun Bapak Ibu dengan ekskul bisa kita maksimalkan ya. Jadi yang kalau punya modal suara agak-agak bagus sedikit, dia bisa kemudian mengembangkan melalui ekstrakurikuler kesenian, maka bisa lebih maksimal. Itulah Bapak Ibu urgensinya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, terhadap penguatan karakter, pengembangan berbagai potensi anak-anak tadi, Bapak Ibu, apakah langsung kita kita push begitu saja kepada anak-anak? Tidak bisa Bapak Ibu, harus melalui sebuah proses dan salah satunya adalah edukasi. Jadi edukasi ini Bapak Ibu sekalian suatu yang harus terus secara simultan kita berikan kepada anak-anak dengan berbagai cara ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam penguatan pendidikan karakter, maka semua unsur kegiatan di sekolah itu harus berperan dalam membangun penguatan karakter. Seorang guru matematika, it's okay, tugas dia adalah mengajar mata pelajaran matematika. Dalam pembelajaran, maka tugas dia adalah mencapai capaian pelajaran matematika. Tapi ingat Bapak Ibu, tugas guru itu tidak cuma mengajar. Tugas guru itu adalah mengajar dan mendidik. Mengajar untuk dia bisa mencapai capaian terhadap tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang diajarkan. Mendidik, nah ini yang harus dilakukan terhadap semua potensi peserta didik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seorang guru matematika, dia harus mengajar matematika dengan baik, tapi di sisi lain, dia juga harus berkontribusi dalam pengembangan karakter, pengembangan potensi, bakat, dan minat anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kegiatan intra, ko, ekstra, kegiatan pembiasaan, dan kami menambahkan Bapak Ibu, satu lagi adalah pada saat makan bersama, pada saat pelaksanaan makan bergizi gratis, itu menjadi bagian dari waktu dan instrumen untuk melakukan edukasi, penguatan karakter, pengembangan potensi dari anak-anak kita. Izin Baik, mengingatkan Bapak, 4 menit lagi. oke.
Baik Bapak Ibu, di bagian kedua ini tadi Pak Yogi sudah menyampaikan ya, yang saya ingin menambahkan, menggarisbawahi Bapak Ibu yang pertama bahwa ekskul itu Bapak Ibu, namanya ekskul itu adalah pilihan ya. Jadi di 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 kurikulum kita itu Bapak Ibu yang sebagai kegiatan wajib, kegiatan dalam dalam kaitannya kurikulum itu ada tiga ya. Intra pembelajarannya, ko itu untuk penguatan dan pengayaan terhadap mata pelajaran, dan satunya ekstra. Ekstra tidak ada penetapan CP, tidak ada penetapan kalau dulu SKKD atau sekarang capaian pembelajaran ya, itu dikembangkan oleh sekolah seperti tadi Pak Yogi sudah sampaikan ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang namanya ekskul itu adalah pilihan. Pun pramuka ya. Jadi ketika pramuka itu sekarang eh, kita kembalikan pramuka ke sekolah ya. Hashtagnya kan gitu kemarin. Kita kembalikan pramuka ke sekolah. Pramuka itu sebagai ekskul wajib. Makanya dimasuk ekskul wajib itu Bapak Ibu sekolah menyediakan ekskul pramuka. Bukan semua siswa yang ketika sekolah itu ada 2.000 siswa, 2.000 2.000-nya wajib untuk ikut pramuka, tidak seperti itu ya. Dan pramuka masih tetap dengan dua, oh nanti nanti Kak Sigit yang akan mendalamkan ini ya. Jadi intinya pramuka itu Bapak Ibu ada dua hal. Yang pertama adalah pendidikan kepramukaan, penanaman nilai-nilai kepramukaan itu sifatnya wajib, semua guru harus ikut melakukan. Kemudian yang ekskul pramuka, eh, itu merupakan pilihan. Karena pramuka sendiri Bapak Ibu itu harus diikuti dengan secara sukarela. Jadi sekolah yang belum ada gugus depan maka sekarang wajib mendirikan gugus depan. Kemudian yang harus dilibatkan adalah catur pusat pendidikan, jadi sekolah tentu, orang tua, masyarakat, dan bagaimana media. Kemudian dalam kolaborasi untuk kita melakukan bersama-sama Bapak Ibu, maka kami Kementerian di pusat dan kami didukung atau dibentuk ada tim TP5 itu tim penguatan karakter, TP6 itu tim prioritas 6, tim percepatan program prioritas 6 itu tentang bagaimana makan bergizi gratis sebagai bagian dari membangun karakter. Kemudian tentu Bapak Ibu dari Pemda, Dinas Pendidikan, mitra, orang tua masyarakat, dan juga berbagai pihak. Mari kita bersama-sama bergotong royong untuk membantu satuan pendidikan sehingga kegiatan ekskul dan juga kegiatan yang lain itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Yogi ya. Saya ingin menambahkan yang terakhir nih, mudah-mudahan 1 menit ini. Bagaimana tips dan triknya ketika bicara ekskul, Bapak Ibu, banyak hal yang kita ingin berikan dan banyak juga anak-anak yang ingin ikuti. Ketika diberi brosur, ayo anak-anak siapa yang mau ikut ekskul musik? Wah, itu 200 anak bisa semuanya mau ikut, Bapak Ibu. Siapa yang mau ikut drum band? 200 anak semuanya bisa mau ikut. Pertanyaannya, kita punya pelatih tidak? Kita punya sarana prasarana tidak? Kita punya daya dukung untuk operasional tidak? Jadi, maka Bapak Ibu sekalian tentu memerlukan sumber daya ya. Dan inilah yang menjadi kendala klasik dan dari waktu ke waktu di banyak sekolah ketika ingin mengembangkan ekskul. Ada ekskul tertentu, kemudian ada partisipasi dari orang tua, nanti ada pihak-pihak yang bilang ada pungutan liar dan lain sebagainya. Ini berbagai dinamika klasik yang masih terjadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, beberapa triknya yang pertama Bapak Ibu bagaimana kita optimalisasi sumber daya yang ada ya. Guru yang ada, termasuk Bapak Ibu libatkan alumni ya. Biasanya alumni masih punya chemistry untuk bisa membantu sekolah. Gunakan fasilitas dan bisa sharing fasilitas Bapak Ibu. Ini yang kita dorong juga. Jadi antar sekolah itu, oh sekolah ini punya fasilitas alat musik. Dia hanya pakainya seminggu 3 kali. Sekolah lain Bapak Ibu diharapkan ketika memang alat musik itu diberi dari anggaran sekolah Bapak Ibu, ya. Sekolah sebelahnya diharapkan kami bisa pakai dong 1 hari. Ya. Misalnya dia sharing sumber daya. Yang kedua Bapak Ibu berbasis kemitraan. Tadi Pak Yogi sudah menyampaikan bagaimana ada komunitas, ada sanggar, ada kelompok seni itu kita gandeng untuk mereka bisa membantu. Nanti hitungannya Bapak Ibu tidak honor, jam dan lain sebagainya. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian tidak ada sebuah jasa yang kemudian kita tutup mata saja ya. Sudah membantu memberi latihan anak kita,
terus kita bilang tidak ada anggaran dari sekolah, selesai ya selesai. Tentu Bapak Ibu ada ada hal yang harus diupayakan oleh sekolah gitu ya. Kemudian pengelolaan kegiatan secara efisien. Mungkin untuk apa? Untuk apa ya? Untuk penjelasannya bisa dilakukan dengan daring sehingga frekuensi harus ketemu itu bisa berkurang. Kemudian juga anak-anak mengembangkan di rumah, kemudian frekuensi kegiatan di sekolah bisa lebih berkurang sehingga anggaran transport untuk pelatih dan lain sebagainya itu bisa diefisienkan. Kemudian yaitu Bapak Ibu ya. Jadi berbagai hal yang bisa kita lakukan dan tentu yang harus kita bangun adalah komunikasi antara orang tua dan juga pihak-pihak yang memang bisa mendukung. Karena ekskul ini bagian dari membangun karakter, saya kira Bapak Ibu ini bagian juga dari tugas orang tua. Jadi bangunlah komunikasi dengan orang tua seperti itu ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan banyak kupu-kupu, tidak harus kau menghabiskan tenagamu untuk mengejar dan menangkapnya. Perbaiki saja kebun dan tamanmu, maka kupu-kupu yang indah akan datang dengan sendirinya. Untuk meningkatkan kesuksesan kita, kesuksesan anak-anak kita, ya, teruslah belajar. Tapi seiring dengan itu, perkuat karakter anak-anak kita, kembangkan potensi mereka, minat bakat mereka, nyalakan semangat mereka, kembangkan kemampuan bekerja sama mereka, maka kesuksesan akan datang menghampiri anak-anak kita.